KUA itu adalah sebagai lembaga yang mencatat. Tidak punya hak untuk memblacklist seseorang, misalkan Pak. Tidak. Walaupun mungkin ini kisahnya terjadi benar Pak. Betul. Dia nikah puluhan kali. Ketika itu persyaratan lengkap, contoh misalkan si A menikah dengan si B, kemudian dia, mohon maaf, bercerai, akte cerainya lengkap segala macam, kemudian setahun kemudian dia menikah lagi dengan si C. Ketika masuk pendaftaran ya kita terima dan kita laksanakan pencatatan pernikahannya. Kenapa perlu pencatatan pernikahan? Dan di situ ada rentetan yang tadi Mas Vicky sampaikan, mengabarkan gitu kan siarnya, biar orang-orang tahu bahwasanya memang sudah resmi dari pernikahan itu, ya memang harus dicatatkan dalam hal menjamin kepastian hukum dan menyebarkan beritanya itu, oh kita tuh sah loh secara agama maupun secara negaranya. Iya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Vicky-nya ada? Ada. Ada. Dari mana? Dari Silahudinur, Kepala KUA Gunung Putri. Dari KUA. Ya. Bapak ada. Boleh. Silakan masuk. Ya. Makasih. Siapa Tri? Dari KUA Pak. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah sehat Pak. Ya Allah, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ini udah lama nih kita janjian. Akhirnya baru ketemu juga sama Bapak Salahuddin Nur. Ini Bapak Kepala KUA Gunung Putri, Bogor. Kebetulan lagi mampir ke daerah Bekasi. Langsung aja saya WA nih, wah mampir-mampir deh Pak, karena biar sambil saya juga mau ngobrol dan diskusi. Akhirnya bisa juga datang. Terima kasih sebelumnya sehat Pak. Ya? Iya, alhamdulillah nih saya habis PCR kemarin. Jadi kita nggak apa-apa buka masker, kita berkomunikasi, kita udah PCR, kita juga dalam kondisi sehat semuanya. Pak, ini banyak banget pertanyaan pastinya tentang kondisi, ya pasti tahulah pemberitaan tentang saya, KUA dan pernikahan yang lagi viral ini. Justru KUA. Iya itu Pak. Itu justru kita harus ngobrol Pak, buat menjadi modifikasi kita. Siap ya Pak? Siap, insyaallah. Terima kasih. Yuk Pak, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama Bapak Salahuddin Nur. Siap. Bapak Kepala KUA Gunung Putri. Karena sangat bersejarah, karena memang waktu itu pernikahan aku sama mantan istri rencana akan digelar di Kabupaten Bogor ya Pak? Iya. Di kecamatannya Gunung Putri ya. Bapak sebagai kepala KUA. Pak, akhirnya ini kita langsung aja mempertanyakan tentang bahwasannya pernikahan waktu itu tidak terdaftar di KUA Gunung Putri. Tidak tercatat. Bapak secara prerogatif lantang untuk menyampaikan bahwa ini tidak bisa dibukukan ataupun diadministrasikan di KUA. Kita mengulang sedikit, tapi untuk edukasi pastinya, untuk wawasan bagi semua penonton juga, bahwa tidak mudah apapun status seorang wanitanya, baik gadis ataupun janda, aturan dalam undang-undang pernikahan tetap ditegakkan. Nah, waktu itu Bapak bersikeras tetap tidak mentolerin hal-hal atau mentoleransikan, membijaksanakan hal seperti itu. Pertimbangan apa Pak? Pertimbangannya karena memang pencatatan pernikahan di kita itu kan di Republik Indonesia ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 174, kemudian turunan dari PMA-PMA-nya, dan karena memang kekurangan satu syarat, yaitu kesediaan wali untuk menikahkan. Dalam hal ini walinya adol waktu itu kan, yang seharusnya diproses di pengadilan agama, namun karena waktu yang sangat mepet sampai hak pelaksanaannya ya tetap sidang isbat itu maksudnya Pak tadinya ya, tapi karena waktunya mepet nggak mungkin ya dengan waktu yang sedemikian untuk adolnya itu. Tapi persyaratan dari saya bagaimana Pak? Kan numpang nikah dari KUA Jati Asih, saya kan ada tuh dari Bekasi kan, terus
maaf, N1, N2, N3, N4 Betul. saya, persyaratan saya sendiri bagaimana? Persyaratan Mas Vicky dengan Mbak Kalina lengkap seluruhnya secara administrasinya. Iya, baik saya ataupun Kalina. Betul. Ketika kita lakukan pemeriksaan pernikahan, kesiapan pelaksanaan pernikahan, dalam hal ini kan wali nikah tidak ingin atau tidak enggan untuk menikahkan, maka belum bisa masuk ke pendaftaran kami atau di pencatatan kami, sehingga sampai hari hanya ya tidak bisa dihadirkan oleh kami ketika itu sebagai petugas. Makanya itu jadi bahan pertimbangan. Iya. Karena walaupun dia seorang ya single parent, walaupun dia seorang yang udah pernah menikah, tapi tetap dia memiliki harkat yang tinggi ya Pak, Betul. untuk supaya tidak mudah untuk asal dalam menikah. Ya. Nah akhirnya disiarkanlah pernikahan itu, tergelarkan. Karena kenapa? Live kita, terus juga rencana wedding organizer-nya, rencana kita yang lain sebenarnya beriringan Pak dengan proses pengurusannya, tapi ternyata ada hambatan di proses pengurusannya. Nah, waktu itu sampai Bapak tuh sebenarnya lupa untuk menyampaikan kepada WO juga ya, Iya. supaya nikah siri ini tidak boleh untuk disiarkan gitu loh. Pak. Apa Pak sebenarnya? Ketika itu ada reaksi ya, reaksi dari beberapa teman di asosiasi penghulu bahwasanya ini kenapa nih Mas Vicky menikah tidak terdaftar, tercatat tapi dipublish gitu kan. Nah, ada kekhawatiran di kami itu karena Mas Vicky Mbak Kalina seorang public figure, nanti terkesannya Menjadi contoh atau diikuti oleh orang bisa kok itu segala macam. Karena apa pada dasarnya Padahal negara menganjurkan negara harus terdaftar. Betul, harus terdaftar dan kita semua sudah diatur oleh undang-undang. Nggak bisa begini, pasti ada solusinya. Tidak bisa yang A, plan A, pasti ada solusi di plan B-nya. Tapi Pak bagaimana dengan bahwa pernikahan itu adalah sebuah berita bahagia, makanya harus diumumkan, harus dikabarkan. Kenapa? Agar tidak nanti terjadi suatu fitnah saat si pasangan ini bersama. Itu kenapa sih dia berdua-duaan dulu, apalagi dia tinggal satu rumah. Itu lebih tidak boleh sebenarnya ya Pak. Tapi karena ya pertimbangan-pertimbangan lain lah pastinya. Nah bagaimana kalau menyikapi bahwa memang kita juga perlu mengabarkan, menyiarkan kayak gitu-gitu Pak, bahwa kita ini udah Jadi jadi gini, pasangan. basically-nya kembali kepada tujuan pernikahan dulu. Jadi di Undang-Undang 174 jelas pernikahan itu adalah untuk membuat sebuah keluarga bahagia. Kemudian di kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah sesuatu yang misakon golijo katanya. Dalam KHI itu impres itu ikatan yang suci. Nah, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampai situ dulu. Nah, kemudian negara hadir dalam hal ini adalah untuk menjamin hak-hak dari seorang warga negaranya. Termasuk kenapa perlu pencatatan pernikahan, dan di situ ada rentetan yang tadi Mas Vicky sampaikan, mengabarkan gitu kan siarnya, biar orang-orang tahu bahwasanya memang sudah resmi dari pernikahan itu, ya memang harus dicatatkan dalam hal menjamin kepastian hukum dan menyebarkan beritanya itu, oh kita tuh sah loh secara agama maupun secara negaranya. Iya. Gitu. Itu ya Pak, akhirnya ya, bahwa memang juga harus ada poin-poin itu. Iya. Oke, kita langsung. Bapak mendengar pasti, mau nggak mau akhirnya ya rumah tangga itu kan seperti perahu besar yang mengarungi samudra ya Pak. Nah suami itu adalah sebagai nakoda memang yang akan membawa perahu itu. Bagaimanapun permasalahannya apabila tidak tertuju kepada tujuan, yang disalahkan bukan penumpang tapi kepala keluarga. Dalam hal rumah tangga ini saya benar-benar bahwa mengakui mungkin ini juga terjadi karena kesalahan saya sebagai seorang imam yang akhirnya tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga ataupun hubungan saya bersama mantan istri saya Kalina Oktarani. Nah pertama kali Bapak mendengar, bagaimana Pak? Pertama mendengar ya wajar ya, karena kita kawan segala macam ya, menyesalkan juga gitu. Artinya ya hidup rumah tangga kan kita sudah dewasa semua dan paham. Artinya ketika sepasang ini harus saling memahami kan gitu. Nah ketika satu pihak sudah tidak ketemu jalannya ya di dalam agama kita juga mengajarkan qaulun ma'ruf, kemudian kalaupun berpisah ya secara ma'ruf juga, secara baik gitu. Artinya secara baik, tidak menimbulkan sebuah masalah dalam arti memutuskan tali silaturahim yang lebih
mencederai dari persaudaraan seseorang muslim gitu. Kalau secara ditarik secara agamanya gitu. Ya, semuanya juga kita mempertahankan. Amin. Kemudian rame banget, pasti Iya. Bapak tahu kabar beredar tentang seorang saya yang Bapak dengar dan paling tahu sampai jadi trending di mana-mana. Apa yang Bapak dengar, Bapak kepala daerah? Yang pertama blacklist KUA. Iya, ini Pak, ini sebenarnya yang lagi rame banget. Ya, Mas Vicky kemarin kan berita rame nih. iya Pak. Sebenarnya berapa kali sih Mas Vicky nikahnya? Saya, Iya. ini saya nih jujur ya Pak. Hmm? Yang tercatat di KUA, Bapak kan juga pasti tahu kan Ya. dari data-data. Ya. Saya nikah itu dengan Rama Nur Aini. Yang memiliki saya beberapa anak sama Rama Nur Aini itu pada 15 Agustus tahun 2005 Pak. Itu pernikahan saya pertama yang tercatat di KUA Jati Asih. Jati Asih. Ingat saya. Yang kedua, saya nikah resmi dengan Angel Elga. Oke. Ya, Angel Elga binti Miku Michael. Oh, Tercatat di KUA Sawah Besar, Oh, besar. Jakarta Pusat, Pak. Karena Ya. nikahnya pada waktu itu di Istiqlal dan dirayain di televisi juga yang Ya. lompat helikopter rame. Rame. Nah, saya itu yang tercatat secara negara, Pak. Itu nikah 2 kali, Pak. Sebenarnya